Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ibu Atia Ulfa LCMA serta teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah Hukum Islam. Semoga kita semua selalu dilimpahkan berkah, kesehatan serta keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi tentang ijtihad dan taglid, fakta ijtihad dan taglid, syarat ijtihad dan lain sebagainya. Langsung saja simak dan dengarkan pemaparan materi yang akan kami sampaikan. Pengertian ijtihad dan taklid. Ijtihad menurut makna leksikal berarti mencurahkan semua kemampuan untuk menghasilkan perkara yang besar. Adapun menurut istilah, ijtihad ialah mencurahkan semua kemampuan untuk mengetahui hukum syar'i. Adapun seseorang yang mencurahkan semua kemampuannya untuk mengetahui hukum syar'i disebut mujtahid. Dengan demikian, seorang yang mengambil sebuah kitab, melihat kandungannya dan menghukumi dengan hukum yang sesuai dengan kitab tersebut, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai mujtahid karena dia hanya mengikuti penulis kitab. Adapun orang yang merujuk kepada kitab-kitab dan mengkajinya bersama ulama untuk merumuskan hukum dalam suatu masalah sehingga berhasil menyimpulkan sesuatu hukum tertentu, maka orang ini dinamakan mujtahid karena telah mencurahkan semua kemampuan untuk mengetahuinya. Taklid. Pengertian para ulama hampir sepakat dalam mendefinisikan taklid, yaitu menerima perkataan orang lain tanpa hujah. Berdasarkan pengertian ini, orang yang mengambil perkataan orang tanpa dasar hujah maka dia mukallid. Sedangkan orang yang mengambil perkataan orang lain dengan dasar hujah maka dia bukan mukallid. Kemudian hujah itu berbeda-beda antara satu orang dengan lainnya. Bagi seorang mujtahid atau orang yang belum sampai tingkatan ijtihad tetapi dia bisa memahami dalil dan mentarjih dengan cara yang benar, maka hujah baginya adalah dalil khusus dan dia tidak boleh menerima perkataan orang kecuali dengan dalil khusus yang membenarkannya. Adapun bagi orang yang awam tidak bisa memahami makna-makna nas atau dalil, maka hujah baginya adalah dalil umum, yaitu kembali kepada ahlul ilmi yang menguasai Alkitab dan Sunnah. Hanya saja ada taklid dengan pengertian lain, yaitu menerima perkataan orang dan kamu tidak mengetahui dari mana orang itu mengatakannya atau mengambilnya. Jadi, orang yang mengambil perkataan orang lain tanpa mengetahui dalil khusus yang membenarkannya disebut mukallid, meskipun dia mengambilnya berdasarkan hujah dalil umum. Fungsi ijtihad. Dasar dari ijtihad adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi, para ulama tidak sembarang menentukan hukum dari suatu permasalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Fungsi ijtihad sendiri diantaranya adalah fungsi ijtihad ar-ruju' atau mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks, zaman, dan kondisi yang dihadapi. Adapun rukun ijtihad adalah al-waqi', yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi tidak diterangkan oleh nas. Mujtahid ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Mujtahid fi'il ialah hukum-hukum syariah yang bersifat amali atau taklifi dan dalil syara untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fi'il. Syarat mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat atau mengeluarkan hukum dari sumber hukum syariat dan tablik atau penerapan hukum.
Terdapat banyak perbedaan dalam menentukan syariat-syariat mustahid, yaitu syarat-syarat yang disepakati. Pertama, mengetahui Al-Quran. Kedua, mengetahui asbab al-nuzul. Ketiga, mengetahui as-sunnah. Keempat, mengetahui ilmu diroyah hadis. Kelima, mengetahui naskah dan mansukh. Keenam, mengetahui asbab al-wurud hadis. Ketujuh, mengetahui usnul fikih. Kedelapan, mengetahui maksud dan tujuan syariat sesungguhnya. Syariat Islam diturunkan untuk melindungi dan memberikan kepentingan manusia. Kesimpulan, dari pembahasan video yang kami sampaikan, ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak bisa dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Taklid artinya mengikuti tanpa alasan, meniru, dan menurut tanpa dalil. Menurut istilah agama, yaitu menerima suatu ucapan orang lain serta memperpegangi tentang suatu hukum agama dengan tidak mengetahui keterangan-keterangan dan alasan-alasannya. Orang menerima cara tersebut disebut muqallid. Taklid ada dua macam, yaitu taklid yang diperbolehkan, taklid bagi orang-orang awam yang belum sampai pada tingkatan sanggup mengkaji dalil dari hukum-hukum syariat, dan taklid yang tidak diperbolehkan, dilarang atau haram, yaitu bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkatan an-nazar atau yang sanggup mengkaji hukum-hukum syariat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.